warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Astuti. Saya dari Pendidikan Fisika Universitas Jember. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang elastisitas dan hukum Hooke. Dari materi tentang elastisitas dan hukum Hooke akan ada beberapa poin yang saya paparkan, yaitu yang pertama, pengertian elastisitas, yang kedua, tegangan, yang ketiga, regangan, yang keempat, modulus Young atau modulus elastisitas, yang kelima, batas elastisitas, yang keenam, hukum Hooke, yang ketujuh, susunan pegas, yang kedelapan, yaitu energi potensial pegas. Sebenarnya, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah melihat berbagai contoh penerapan dari elastisitas dan hukum Hooke ini. Misalkan yaitu pada penggunaan ketapel. Nah, ketika hendak menembak burung atau benda dengan ketapel, karet ketapel terlebih dahulu direnggangkan atau kita beri gaya tarik. Nah, dari akibat sifat elastisitas, panjang karet ketapel akan kembali ke bentuk semula setelah gaya tarik dihilangkan atau dilepaskan. Nah, jadi dari contoh ketapel tadi, apa sih elastisitas itu? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas bersama-sama. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan pada benda dihilangkan. Benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan disebut sebagai benda elastis. Contoh benda elastis yaitu karet. Nah, karet sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada sebuah karet ketika diberikan sebuah gaya atau sebuah tarikan seperti ini. Nah, karet akan berubah bentuk. Namun, ketika kita lepaskan tarikannya atau menghilangkan gayanya seperti ini, karet akan kembali ke bentuk semula. Contoh benda elastis selain karet adalah pegas. Nah, sedangkan benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan, yaitu disebut sebagai benda plastis. Contoh dari benda plastis yaitu plastisin, plastik, dan tanah liat. Kedua yaitu tegangan. Tegangan disimbolkan dengan sigma. Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Atau tegangan juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tarik yang dikerjakan pada benda dengan luas penampangnya. Sehingga secara matematis, tegangan dapat dirumuskan sebagai sigma sama dengan F per A. Dengan sigma adalah tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat. F adalah gaya dengan satuan Newton. Dan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Ketiga yaitu regangan. Regangan disimbolkan dengan E kecil. Misalkan seperti ilustrasi ini. Nah, ketika benda ditarik dengan gaya sebesar F, maka benda akan bertambah panjang sebesar delta L. Namun, pertambahan panjang ini tidak hanya terjadi pada ujungnya saja, tetapi pada setiap bagian benda yang terentang dengan perbandingan yang sama. Sehingga regangan merupakan perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awalnya. Atau regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Jadi, secara matematis, regangan dapat dirumuskan sebagai
E sama dengan delta L per delta 0. Dengan E adalah regangan, delta L adalah panjang benda dengan satuan meter, delta L sama dengan LT dikurangi L0 atau panjang akhir benda dikurangi dengan panjang mula-mula benda. Keempat yaitu modulus elastisitas atau modulus yang disimbolkan dengan E besar. Modulus yang adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Dengan kata lain, modulus yang merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan pada benda. Nilai modulus yang menunjukkan tingkat elastisitas suatu benda. Semakin besar nilai modulus yang, semakin besar juga tegangan yang diperlukan untuk meregangkan sebuah benda. Jadi, modulus yang dapat dirumuskan sebagai E besar sama dengan sigma dibagi dengan E atau regangan. Kemudian, masukkan persamaan tegangan dan persamaan regangan, sehingga persamaannya akan menjadi E sama dengan F per A dibagi dengan delta L per L0, atau dapat juga dituliskan sebagai E sama dengan F dikali L0 dibagi dengan A dikali delta L. Yang kelima yaitu batas elastis. Nah, misalkan di sini saya ada sebuah karet. Karet ini akan saya tarik dengan semaksimal mungkin dengan gaya yang besar. Maka apa yang terjadi dengan karet ini? Karet ini akan terputus seperti ini. Sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa benda elastis memiliki batas elastis. Perhatikan gambar grafik berikut ini. Grafik ini menunjukkan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang sebuah benda elastis. Nah, dari titik O ke B menunjukkan benda bersifat elastis atau deformasi elastis. Titik A disebut dengan batas hukum Hooke. Titik B adalah batas elastis. Nah, apabila tegangan dihilangkan pada deformasi plastis, benda tidak akan kembali ke bentuk semula. Titik C adalah titik tekuk. Nah, di mana di atas titik tekuk ini benda akan mengalami pertambahan panjang yang besar hanya dengan sedikit pemberian gaya. Tegangan paling besar dapat diberikan pada benda sebelum patah yang disebut dengan tegangan maksimum. Tegangan maksimum berada di titik E yang disebut dengan titik patah atau dapat dikatakan benda telah terputus. Keenam yaitu hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, namun arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Sehingga hukum Hooke dapat dirumuskan sebagai Fp sama dengan minus K dikalikan dengan delta X, di mana Fp merupakan gaya pemulih dengan satuan Newton, delta X merupakan simpangan pegas dengan satuan meter, K merupakan tetapan pegas dengan satuan Newton per meter. Nah, tanda negatif pada hukum Hooke menunjukkan bahwa gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan arah dengan simpangan pegas. Tetapan pegas atau K menyatakan ukuran kekakuan suatu pegas. Pegas yang kaku memiliki nilai K yang besar, sedangkan pegas lunak memiliki nilai K yang kecil. Ketujuh yaitu susunan pegas. Susunan pegas terdiri dari susunan seri pegas dan susunan paralel pegas. Yang pertama kita terlebih dahulu membahas mengenai susunan seri pegas. Nah, berikut ini adalah gambar dari susunan seri pegas. Nah, kita ambil persamaan dari hukum Hooke, yaitu Fp sama dengan minus K dikali delta X. Dari persamaan tersebut dapat dirubah menjadi
delta X sama dengan minus Fp dibagi dengan K. Pertambahan panjang pegas yang disusun seri merupakan jumlah pertambahan panjang dari kedua pegas tersebut. Sehingga secara matematis dapat dituliskan sebagai delta X sama dengan delta X1 ditambah dengan delta X2. Nah, kemudian delta X dapat dirubah dengan Fp dibagi dengan K, sehingga menjadi Fp per K1 ditambah dengan Fp per K2. Fp dapat kita keluarkan sehingga menjadi Fp dikali dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 sama dengan Fp dikali dengan 1 dibagi dengan K seri. Jadi, tetapan pegas yang disusun seri dapat dirumuskan sebagai 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah dengan banyaknya pegas yang disusun seri. Selanjutnya yaitu susunan paralel pegas. Nah, berikut ini merupakan gambar dari susunan paralel pegas. Gaya Mg atau berat digunakan untuk menarik kedua pegas tersebut, sehingga pertambahan panjang kedua pegas sama besar. Sehingga dapat dituliskan Fp sama dengan Fp1 ditambah dengan Fp2. Kemudian dapat dirubah menjadi Kp dikali delta X sama dengan K1 dikali delta X ditambah K2 dikali delta X. Delta X dapat dikeluarkan sehingga menjadi Kp dikali delta X sama dengan K1 ditambah K2 dikali dengan delta X. Nah, karena kedua ruas memiliki delta X, maka delta X dapat dicoret atau dihilangkan, sehingga persamaan akan menjadi Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah dengan banyaknya pegas yang disusun. Kedelapan yaitu energi potensial pegas. Energi potensial pegas merupakan usaha yang dilakukan oleh pegas ketika mengalami pertambahan panjang. Pada pegas yang teregang, gaya Fp atau gaya pemulih tidak konstan tetapi berubah-ubah sepanjang jarak X, atau secara linier berubah-ubah dari 0 pada posisi tidak teregang sampai Kx ketika terentang sepanjang delta X. Nah, apabila Fp diasumsikan sebagai rata-rata, maka dapat dituliskan Fp sama dengan 0 ditambah dengan K dikali delta X dibagi 2, sehingga Fp sama dengan setengah K dikali delta X. Maka, energi potensial atau usaha yang dilakukan oleh pegas yaitu EP sama dengan W sama dengan rata-rata gaya pemulih dikali dengan X. Sehingga EP sama dengan setengah dikali K dikali dengan delta X dikalikan dengan X. Jadi, persamaan energi potensial didapatkan sebagai EP sama dengan setengah dikali K dikali dengan delta X kuadrat. Oke, itu tadi merupakan pemaparan tentang elastisitas dan hukum Hooke. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.